Sudah siap ujiannya? Sesi yang kedua. Langsung, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sekarang kita melanjutkan pembahasan mubtada dan khabar. Ya. Kemarin kita telah menjelaskan definisi mubtada dan definisi khabar serta cara menyusun antara mubtada dan khabar. Adapun definisi mubtada apa itu? Dia adalah isim marfu tak di awal jumlah. Kemudian definisi al-khabar apa itu? Isim ya. Isim jumlah atau syibhul jumlah ya. Isim jumlah atau syibhul jumlah yang datang untuk menerangkan khabar mubtada ya. Adapun cara menyusunnya mubtada dan khabar harus sesuai dalam beberapa hal. Dua. Yang pertama apa? Harus sesuai dengan adatnya ya. Mubtada mudzakkar, adatnya apa? Khabarnya mudzakkar. Nau'nya. Yang kedua apa? Nau'nya ya. Mubtadanya mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Muannats muannats. Harus bersesuaian. Paham ya? Kita berpindah ke bentuk-bentuk mubtada. Bentuk-bentuk mubtada. Kita baca mubtada ada 3 bentuk. Yang pertama isim mu'rab, al-ismul ma'rab. Seperti contoh yang di atas. Ya. Mubtada bentuk yang pertama dari mubtada isim mu'rab. Seperti contoh yang telah berlalu, at-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidan, Zainabu naimatun, Zainabatu Zainabani naimatan dan seterusnya. Paham ya? Ini mu'rab, isim mu'rab semuanya. Bentuk yang kedua adalah al-ismul mabni. Al-ismul mabni. Ya. Al-ismul mabni. Isim mabni ada berapa? Ada berapa? Ayo. Ada 8. Yang pertama isim dhamir. Yang kedua isim isyarat. Apa lafaz-lafaznya isim isyarat? Hadza hadzani ulai hadhihi hatani haulai dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Nah, yang ketiga ismul mausul. Lafaz-lafaznya apa? Alladzi alladzani alladzina allati allatani allai atau allati. Yang keempat apa? Ismus syart. Apa itu ismus syart? Isim yang membutuhkan apa? Fi'il syaratnya dan jawabannya. Apa itu contohnya? Man, mahma, apa ya? Kaifama, in. Kalau in huruf ya, huruf nada i'rabnya in, tidak ada i'rabnya. Apa lagi? Kaifama, ya.
ainama, anna, dan seterusnya. Yang kelima apa? Al-ismul, ya ismul istifham. Apa itu? Kata tanya. Contohnya apa? Hal. Apa lagi? Ha? Kam. Apa lagi? Kaifa. Man. Adapun a ini bukan isim, tapi huruf. Ya i'rabnya tidak ada. Paham ya? Kalau di i'rab enggak ada i'rab. A. Karena apa? Dia fi'il. Nah, contohnya apa? Atau kita lanjut? Yang keberapa tadi? Yang sekarang ke-6. Yang ke-6 apa? Yang ke-6 sekarang apa? Hah? Ismul fi'il. Contohnya apa? Hayhata, hayya, hah? Amin. Ya. Yang ketujuh apa? Ba'du dzarf, sebagian dari dzarf. Contohnya apa? Amsi. Dia selalu, ya, selalu apa? Kasrah. Ya. Dia permanen dia kasrahnya. Apalagi al-ana, ya. Membeni dengan alamat apa? Fathah. Apalagi? La, godan mu'rab. Hah? Indah mu'rab ya. Apalagi? Hah? Apa? Ya, yang ketujuh, yang ke-8 ya. Yang ke-8 adadun murakkab. Ya, apa itu adadun murakkab yang dimaksudkan? Bilangan 11 sampai 19 kecuali satuan pada bilangan 12. Adapun asyarahnya tetap mu'rab, tetap mabni. Paham ini? Kita lihat contoh-contoh isim mabni. Contoh-contoh mubtada dari isim mabni. Hada. Kitabun. Ini adalah apa? Sebuah kitab. Hada apa i'rabnya? Hah? Isim. Coba perhatikan. Untuk mengi'rab isim mabni, ya, mengi'rab isim mabni beda caranya mengi'rab dengan isim yang mu'rab. Mengi'rab isim mabni ada caranya. Ya, ada i'rab tersendirinya. Paham ini? Mengapa ada i'rab tersendirinya? Karena isim mabni harakatnya, ya, harakat akhirnya apa? Tidak berubah. Ya, di sana ada cara mengi'rab tersendirinya. Ya. Dicatat ini ya. Lihat hada, seumpama hada. Apa i'rabnya? Cara mengi'rabnya pertama sebutkan jenis isimnya apa dia. Seumpama isim syarat, isim syarat. Ismul istifham, ismul istifham. Sebutkan jenisnya dulu, namanya apa? Ya, sebutkan illahnya. Paham ya? Ba'du dzarf, ya, dzarf mabni. Apalagi adad murakkab. Paham ya? Nah, seperti hada. Cara mengi'rabnya apa? Nah, sebutkan dulu jenisnya. Apa dia jenisnya? Ismul isyarah. Paham ini? Ismul isyarah. Yang kedua, dia mabni dengan alamat apa? Ya. Dia mabni
Ya, sebutkan alamat binanya apa? Alamat mabninya. Yakni dia mabni dengan alamat apa? Dia mabni dengan alamat apa? Mabniyun ya. Yun ala ala apa? As-sukun. Sukun dia ya. Ini harakat akhirnya. Alif. Ya. Kemudian ketiga, ya, ketiga ismul isyarah mabniyun ala sukuni. Ya. Karena isim mabni itu dia permanen bentuknya, harakat akhirnya tidak berubah-ubah walaupun kemasukan amil yang berbeda-beda walaupun berubah kedudukannya dalam kalimat. Ja'a dzalika, ra'aitu dzalika, marartu bidzalika. Paham ini? Nah, maka dari itu cara mengi'rabnya kita tambahkan kata apa? Ya. Kita takbir dengan kalimat apa? Fi mahal, fi mahalli. Fi mahalli. Nah, fi mahalli. Nah, ini dia. Fi mahalli. Dalam keadaan. Isim mabni dia keadaannya tidak bisa berubah kan? Tapi tetap bisa di-i'rab. Ada i'rabnya. Tapi tetap apa? Ada i'rabnya. I'rab kan perubahan kan? Nah, hanya saja perubahannya itu dalam keadaan. Keadaannya saja. Bukan bentuknya yang di-i'rab. Keadaannya. Makanya disebutkan sini fi mahalli, dalam keadaan. Catat maknanya itu di atas. Fi mahalli maknanya dalam keadaan. Ya. Dalam keadaan. Ya. Mengapa disebut dalam keadaan? Hah? Jawabannya apa? Karena isim mabni itu tidak bisa berubah harakat akhirnya. Sedangkan ya, walaupun demikian dia bisa di i'rab. Tapi di i'rab bukan pada bentuknya. Tidak dilihat dari harakat akhirnya, enggak. Di i'rab apa? Keadaannya dia. Paham ya? Keadaannya. Ya, keadaannya berkedudukan sebagai apa ya? Paham ya? Fi mahalli, dalam keadaan, sebutkan nama kelompoknya ini. Ya. Apa dia? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Fi mahalli, rafin. Bukan fi mahalli marfu ya. Fi mahalli rafin. Kita sekarang gunakan masdarnya. Kalau fi mahalli. Ya. Kalau isim mu'rabnya kita gunakan isim maf'ulnya. Ambil umpama kitabun marfu'un ya. Marfu'un isim maf'ulnya. Fi mahalli raf'in. Ya. Setelah menyebutkan nama kelompoknya, sebutkan jabatannya. Ya. Dia fi mahalli raf'in. Jabatannya apa? Fi mahalli raf'in yang keempat. Ya, sebutkan jabatannya. Mubtada.
Perlu disebutkan alamat rafa'nya? Hah? Perlu? Kenapa perlu? Hah? Ini si mabni. Tidak berubah harokatnya dia. Ngapain disebutkan alamat rafa'nya? Jadi isim mabni tidak disebutkan alamat rafa'nya. Dan mengapa alamat rafa'nya demikian? Tidak. Paham ya? Jadi pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga yang kemarin kita sebutkan, ketiga dan keempat tidak berlaku di sini. Di isim mabni. Karena dia sudah tergantikan dengan ini. Dia alamat binanya apa? Sukun. Nah, ismul isyarah. Paham ini? Nah, ya, i'rab ini perhatikan berlaku untuk seluruh isim mabni. Paham ya? Makanya dicatat nanti ya. Nanti saya tanya, apa i'rabnya ini? Isim mabni. Sebutkan dulu namanya, jenisnya ismul isyarah. Kemudian alamat binanya mabniun 'ala sukun. Kalau dia mabni 'alal fath seperti dzalika, mabniun 'alal fathi. Kemudian baru menyebutkan i'rabnya. Paham ya? Tidak langsung di i'rab. Sebutkan dulu jenisnya, sebutkan alamat binanya. Kemudian baru di i'rab. Tapi kalau mengi'rab ya, jika di i'rab ya tidak bisa langsung di i'rab. Ya. Apa? Kita menggunakan takbir apa? Fi mahalli, dalam keadaan. Karena isim mabni tidak berubah harokat akhirnya, ya kan? Maka yang di i'rab itu keadaannya. Dia sebagai apa? Keadaannya dia sebagai dari kelompok mana? Kemudian jabatannya apa? Ya. Setelah menyebutkan fi mahalli, sebutkan nama kelompoknya, kemudian jabatannya apa dia? Sebagai mubtada. Ya. Ini nanti disambung penulisannya. Ini saya kasih susun kayak gini untuk memudahkan saja. Nanti disambung ismul isyarah, hadza ismul isyarah mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Selesai. Ada yang kurang paham sini? Nah, di tanwin ini. Ya, anak kan baru bangun ya. Belum konsen. Kitabun. Apa lagi? Ada pertanyaan? Ada yang tidak paham ini? Nah, kita lanjut. Kitabun, apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Nama kelompoknya dulu. Marfu'un. Sebagai apa? Nah, apa jabatannya? Khobar. Sebelumnya, mengapa antum vonis khobar? Karena dia yang menerangkan mubtada hadza. Apa ini hadza? Hadza. Saya bilang kitabun, ya kan? Saya tafsirkan dia hadza. Sebagai apa? Kitab. Penerangnya, ya, penjelasnya. Dengan adanya khobar, maka sempurnalah makna apa? Mubtada dan khobar. Nah, apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Jamaknya apa? Kitabun. Kutubun ya. Ini jamaknya. Kitabun, kutubun. Sudah dicatat? Tidak ada lagi. Fi mahalli raf'in. Tidak ada lagi. Karena ini yang di i'rab
Yang di i'rab bukan katanya. Bukan lafaz katanya yang di i'rab. Tapi apanya? Keadaannya. Tahu keadaannya? Keadaannya. Paham ya? Sudah ini? Ayo cepat-cepat ya. Contoh yang lain. Ismud dhamir huwa talibun. Iya. Huwa talibun. Huwa. Gimana i'rabnya? Sebutkan dulu jenis apa itu? Ismud dhamir. Nah, kemudian apa? Mabniyun ya. Ismu ad-dhamir mabniyun al-fath. Kemudian apa? Fi mahalli raf'in jarrin atau nasbin? Raf'in. Sebagai apa? Mubtada. Paham ini? Sebagai mubtada. Nah, talibun apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa? Khabar. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Nah, disebutkan alamat rafa'nya ini dhammah. Mengapa? Karena isimnya mu'rab. Iya, isimnya mu'rab. Ya, mengapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Jamaknya talibun apa? Tullabun atau talibun. Contoh yang lain. Huma taliba nih. Huma apa i'rabnya? Ismud dhamir mabniyun ala sukun. Fi mahalli apa? Raf'in sebagai mubtada. Mudah sekali. Talibani apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa? Apa alamat rafa'nya? Alif. Dia marfu dengan alamat ya, alif. Mengapa alif? Karena dia isim musanna. Nah, contoh yang lain. Hum apa? Tullabu. Jamak taksirnya ya. Tullabu. Hum apa i'rabnya? Isim dhamir mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Tullabu. Apa i'rabnya? Ya, sebagai apa? Khabar. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Jamak taksir. Hiya talibatun. Hiya apa i'rabnya? Isim dhamir mabni al-fath. Ya. Fi mahalli ya, mabni al-fath. Ini mabni al-fath tidak ada hubungannya dengan kedudukannya dia. Paham ya? Dia hanya di sini disebutkan hanya alamat binanya dia. Dia mabni dengan alamat apa? Ya, fathah. Adapun kedudukannya
baru disebutkan ya, keadaannya. Ya, disebutkan keadaannya, bukan bentuk yang disebutkan, keadaannya dia sebagai apa. Fi mahalli apa? Raf'in mubtada. Ya. Thalibatun marfu khabar. Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Paham ini? Huma talibatani. Huma talibatani. Ya, huma apa i'rabnya? Isim dhamir mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Talibatani apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa? Khabar. Apa alamat rafa'nya? Alif. Mengapa alif? Karena dia isim musanna. Kemudian hunna talibatun. Hunna apa i'rabnya? Isim dhamir mabni al-fat fi mahalli raf'in mubtada. Talibatun apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa? Khabar. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia jamak muannats salim. Paham ya? Ya. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah masdar muawwal. Ini masdar muawwal, enggak usah kita ambil. Paham ya? Masdar muawwal enggak usah kita ambil. Ini jarang juga muncul di kitab. Dan ini sebenarnya pembahasan untuk ya, tingkat tinggi ya. Masdar muawwal. Naam. Kita baca dengan cepat. Hukum asal mubtada. Ya, pada asalnya mubtada harus berupa isim ma'rifah. Lihat di sini huwa talibun. Huwa talibun. Huwa ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Apa ilahnya? Karena dia isim dhamir. Paham ya? Sedangkan talibun khabarnya bentuknya apa? Nakirah. Pada asalnya mubtada harus berupa isim ma'rifah kecuali dalam beberapa kondisi berikut ini. Ini syarat-syaratnya. Bila ia diberi sifat. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin." Wa di situ waw ibtidaiyah, huruf dia, huruf nada i'rabnya. Lam di situ lam taukid. Ya. Kemudian wala 'abdun mu'minun khairun ya. Min musyrikin. Ya. Waw dan lam apa? Huruf nada i'rab. Adapun lam di sini lam apa? Taukid bermakna sungguh. Dan sungguh abadun hamba mu'minun yang mu'min khairun lebih baik min musyrikin dari orang kafir, dari orang musyrik.
Perhatikan sini abadun. Dia marfu sebagai apa? Marfu sebagai apa? Mubtada. Mu'minun marfu sebagai apa? Abadun, seorang mukmin, ya, seorang abad, ya. Seorang hamba mukminun adalah mukmin. Apakah ini maknanya? Bukan. Ya. Mukminun apa i'rabnya? Marfu sebagai apa? Na'at. Nanti antum belajar di na'at. Na'at itu mengikuti i'rab yang disifatinya. Lihat apa i'rabnya yang disifati? Abadun marfu. Makanya na'at ikut. Kalau yang disifati mansub, maka ia ikut mansub juga. Kalau yang disifati majrur, maka ia disebut apa? Ia ikut majrur. Enggak usah pusing dulu masalah na'at. Lihat di sini mana khabarnya abadun? Khairun. Ini khabarnya. Min musyrikin, jar dan majrur. Huruf jar dan majrur. Abadun. Lihat abadun. Ma'rifatun nakirah. Nakirah. Ya. Mengapa dia dinakirahkan? Karena ada sifatnya. Ini boleh disifati, ya. Boleh dinakirahkan. Jika yang pertama disifat, mubtada'nya disifati. Rajulun karimun indana. Yang berikutnya rajulun karimun indana. Ya. Rajulun apa i'rabnya? Isim di awal jumlah marfu. Mubtada. Karimun na'at. Rajulun karimun, lelaki yang mulia. Na'at itu selipkan kata yang. Lelaki yang mulia. Na'at. Terus mana khabarnya? Rajul. Indana berapa kata ini? Dua. Yang pertama apa? Indah, dan dia dzarf. Apa? Dhamir. Ya. Dia khabar. Ya. Dzarf dan mudhaf, ya. Di sini dhamir dan dia sebagai mudhaf ilainya. Dzarf dan mudhaf ilainya namanya apa ini? Dzarf dan mudhaf ilaih. Jar dan majrur. Namanya apa? Syibhul jum. Di sini khabarnya berbentuk syibhul jum. Nanti akan dijelaskan di sini bentuk khabar. Ada 4. Isim zahir, jumlah ismiyah, fi'liyah, dan syibhul jum. Nah, yang ketiga kita baca cepat saja nih, ya. Ini nomor 2. Bila ia dimudhafahkan, disandarkan kepada yang nakirah. Contohnya talibu ilmin. Talibu ilmin. Talibu di situ marfu sebagai mubtada. Ilmin mudhaf ilaih majrur. Ya. Khabarnya waqifun. Jadi talibun mubtadanya, khabarnya waqif. Di sini dinakirahkan talibnya. Mengapa? Karena diidhafahkan kepada yang nakirah, ini ilmin. Ya. Yang ketiga, bila ia didahului oleh istifham. Contohnya hal ustadzun fil fasli. Apakah ustadz di fasal, di kelas? Ya. Ustadzun marfu dengan alamat apa? Apa i'rabnya? Ustadzun marfu sebagai mubtada. Mubtada dia. Paham, ya? Mana khabarnya? Fil fasli, berbentuk syibhul jumlah, jar majrur. Ya. Kemudian yang berikutnya, bila ia didahului oleh nafi. Ya, huruf nafi.
Contohnya ma zalimun najihun. Ma zalimun najihun. Tidaklah orang yang berbuat zalim itu, tidaklah orang yang berzalim itu ya, najih. Apa artinya najih? Sukses. Ya. Zalim marfu sebagai apa? Mubtada. Dan lihat mubtada dia nakirah. Mengapa? Nah, boleh bagi nakirah karena didahului oleh nafimah. Najihun dia khabarnya. Ini tidak perlu antum tekankan harus hafal ini ya. Hukum asal mubtada tidak perlu. Siapa yang mau hafal silahkan. Yang mau tidak hafal silahkan. Tidak ada masalah. Paham ya? Untuk pemula. Kita baca bentuk-bentuk khabar. Ini yang penting. Ini yang penting. Bentuk-bentuk khabar. Perhatikan, khabar ada berapa bentuk? Hah? Katanya ada 4. Yang pertama ismun zahirun. Seperti pada contoh di atas. Ya. At-talibu mujtahidun. Ya, mujtahidun apa dia? Isim zahir. Zainabu naimatun. Naimatun isim zahir. Maksud dari isim zahir bukan jumlah. Ayo catat situ. Isim zahir yakni bukan jumlah. Bukan jumlah dan syubhul jumlah. Berapa menit lagi? Dua menit. Ayo. Khabar ada 4 macam. Yang pertama isim zahir. Isim zahir seperti contoh-contoh di atas. Siapa yang bisa sebutkan? Datangkan mubtada yang khabarnya isim zahir. Ayo. Nah, ayo. At-talibu mujtahidun. Ya, ini khabarnya mujtahidun. Bukan jumlah dia. Ya. Apalagi? Hadza qalamun. Qalamun isim zahir. Apalagi? Sayyaratun. As-sayyaratu. As-sayyaratu jadidatun. Jadidatun isim zahir. As-sayyaratani jadidatani. Ya. Apalagi? Hadhihi zahratun. Ini adalah bunga. Apalagi? Hah? Al-bustanu. Apa artinya al-bustanu? Taman. Jamilun. Cantik atau indah. Jamilun dia isim zahir bukan jumlah. Kita masuk bentuk khabar yang kedua, jumlatun ismiyah. Sebelumnya apa itu jumlah ismiyah? Hah? Jumlah yang diawali oleh isim. Jumlah yang diawali oleh isim atau yang lebih detailnya apa? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Paham ini? Lihat contohnya. Oh, ini penting kali ya, pembahasan bentuk-bentuk khabar. Contoh yang pertama, Aliyun. Ali nama orang dan dia ma'rifatun nakirah ini. Ali ma'rifatun nakirah. Ilahnya apa? Alam. Aliyun ya. Waladuhu Mari Dun. Katanya Ali, saya terjemahkan dulu ya. Ali nama orang, waladuh. Apa maknanya waladuh?
anak. Hu, anaknya. Hu-nya kembali kepada siapa? Kembali kepada Ali, anaknya Ali. Maridun ya. Maridun apa? Sakit. Ali anaknya sakit. Jadi siapa yang sakit? Ali atau anaknya? Anaknya. Paham ini? Kita i'rab. Ayo kita i'rab. Coba perhatikan. Jangan ada menulis dulu. Perhatikan di papan semua. Aliyun, apa i'rabnya? Marfu. Ya, sebagai apa? Mubtada. Paham ini? Alamat raf'nya dhammah, isim mufrad. Ya. Mana khabarnya? Hah? Apakah waladu? Khabarnya? Ali adalah, perhatikan ya. Kalau menerjemahkan mubtada dan khabar, selipkan antara keduanya, di antaranya adalah, kata A adalah. Ya. Ali adalah anaknya. Apa ini? Sempurna maknanya. Nah, memberikan faedah. Aliyun maridun. Ali adalah sakit atau Ali sakit. Memberikan faedah? Memberikan faedah. Hanya saja marid bukan untuk Ali, untuk siapa? Anaknya. Paham ya? Nah, terus mana khabarnya? Waladuhu maridun. Untuk waladu maridun ini, ya, untuk waladu maridun ini kita i'rab satu-satu. Waladu, apa i'rabnya? Marfu sebagai apa dia? Ayo, marfu sebagai apa? Mubtada. Yang kedua, mubtada kedua. Ini mubtada yang pertama, ini mubtada yang kedua. Kita kasih 1, 2 ini untuk membedakan saja. Ya, membedakannya. Jadi ini mubtada yang terdapat dalam mubtada. Paham ini? Ya. Hu, apa i'rabnya? Isim dhamir mabni ala dhamm fi mahalli jarrin. Saya bantu ya. Fi mahalli jarrin. Ini belum pembahasan kita. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya. Dia mudhaf ilaih. Ya. Paham ini? Maridun. Dia marfu sebagai apa? Khabar. Khabar untuk siapa? Hah? Khabarnya apa ini? Marid. Khabarnya untuk mubtada Ali atau waladu? Waladu. Dia khabar untuk mubtada yang kedua. Paham ini? Bukan untuk Ali. Nah, waladuhu maridun. Ini namanya apa? Hah? Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Yang terdiri dari apa? Mubtada. Apa mubtada jumlah ismiyah ini? Waladu. Dan khabarnya mana khabarnya? Maridun. Nah, ini mubtada yang pertama belum ada khabarnya. Mana khabarnya? Nah, inilah jumlah ismiyah khabar. Paham ya? Inilah jumlah ismiyah khabar. Jadi khabarnya berbentuk apa dia? Untuk jumlah semuanya ini jumlah ismiyah. Paham ini? Nah, terus bagaimana cara mengi'rabnya jumlah ismiyah ini? Nah, cara mengi'rabnya, karena kita tidak bisa i'rab. I'rab itu untuk isim yang berubah harakat akhirnya. Sekarang di sini yang mana kita mau jadikan patokan? Walaupun sudah katanya mu'rab. Kecuali Bagaimana cara mengi'rabnya? Sedangkan
banyak kata di sini. Hah? Hah? Tidak bisa kita i'rab secara langsung. Nah, maka kita hukumi sebagai apa? Sama seperti isim mabni. Diselipkan kata fi mahalli. Jadi keadaannya saja yang di-i'rab. Bukan katanya, keadaannya. Paham ini? Apa yang di-i'rab? Keadaannya fi mahalli. Ya jumlatun ismiyah. Ya. Apa? Langsung ini sebutkan alamat binanya. Tidak perlu. Ya, alamat bina itu untuk isim mabni. Tidak perlu sebutkan tanda-tandanya apa, enggak. Cukup sebutkan apa dia, jumlatun ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibhul jumlah. Paham ini? Nah, langsung sebutkan i'rabnya. Apa yang di-i'rab? Keadaannya atau lafadznya? Keadaannya. Fi mahalli khabar itu apa dia? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Makanya kita katakan apa? Fi mahalli raf in. Sebagai apa? Khabar. Khabar. Khabarnya siapa? Al-mubtada al-awwal. Ya, al-awwal ini. Ayo catat. Jadi ini adanya jumlah khabar berbentuk jumlah ismiyah waladuhu maridun. Ini yang dinamakan apa? Jumlah dalam jumlah. Ya, jumlah dalam jumlah. Ya. Ayo cepat ya. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain. Fatimatu
mudarrisuha. Suha apa? Musafirun. Ya. Fatimah mudarrisuha, apa artinya mudarris? Guru. Ha dia. Boleh siapa? Fatimah. Musafirun. Safar. Fatimah gurunya safar. Siapa yang safar? Gurunya atau Fatimah? Gurunya. Lihat di sini Fatimah. Ini marfu sebagai apa? Marfu sebagai apa? Mubtada. Ya. Mudarrisuha, mudarrisu. Dia dhamma sini marfu. Marfu sebagai apa? Mubtada yang pertama, yang kedua. Ini mubtada pertama. Ha mudhaf ilaih. Ya. Musafirun, marfu sebagai apa? Khabarnya siapa? Mubtada yang kedua. Paham ini? Mubtada. Ya. Mana sekarang mubtadanya? Fatimah. Yang pertama. Ini belum ada khabarnya. Hah? Khabarnya mana? Ini dia. Mudarrisuha musafir. Jadi mudarrisuha musafirun. Dia adalah sesuatu yang terbentuk dari mubtada mudarrisu, dan khabarnya musafirun. Ini dinamakan apa? Jumlatun ismi, ya, ismiyatun. Jumlatun ismiyatun fi mahalli apa? Raf'in. Sebagai apa? Khabarnya khabaru al mubtada awal. Ya. Khabarnya al mubtada awal. Ini khabarnya. Khabarnya Fatimah. Lihat di sini, di sini mubtada dan khabar harus bersesuaian apa? Apanya? Adat dan naunya. Lihat mudarrisu. Adatnya apa? Naunya mudzakkar. Ya, mufrad mudzakkar. Lihat musafirun. Mufrad mudzakkar. Dia bersesuaian. Paham ya? Haknya mudhaf ilaih. Hah? Iya, sebagai mudhaf. Ya. Paham ini? Contoh berikutnya, Aliyun waladahu maridhani. Ali marfu sebagai apa? Mubtada. Waladahu mubtada yang kedua. Itu lihat waladahu. Waladahu. Ini isim musanna ya. Asalnya walada nih. Ini nunnya dihapus. Perhatikan isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Nunnya dihapus ketika dia diidhafahkan ke isim yang lainnya. Dihapus. Wajib dihapus. Paham ya? Dihapus ini, kemudian disambungkan dengan hu. Jadilah waladahu.
Jadi Ali waladahu, dua anaknya, maridho nisa, sakit. Waladahu apa i'rabnya? Waladah mubtada, apa alamat rafa'nya? Alif. Karena apa? Isim musanna. Ha dhamir, ha mudhaf ilaih. Maridhani apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa? Khabar. Apa alamat rafa'nya? Mengapa alif? Isim musanna. 6. Waladahu maridhani, waladahu maridhani, ya. Walada mubtada, maridhani khabar. Ini dinamakan apa? Ini adalah jumlatun ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Khabarnya Ali. Mubtada awal yakni Ali. Aliyun auladihi mardo. Ali anak-anaknya sakit. Ali apa i'rabnya? Mubtada. Ya. Auladu. Ini Ali mubtada pertama. Auladu. Marfu sebagai apa? Mubtada yang kedua. Hu mudhaf ilaih. Mardo. Marfu sebagai apa? Khabarnya siapa? Mubtada yang kedua aulad. Khabarnya aulad. Ya. Mardo apa alamat rafa'nya mardo? Mardo alamat rafa'nya apa? Dhammatun muqaddarah. Kenapa dhammatun muqaddarah? Bukan dhamma yang biasa saja. Karena dia isim maksur. Maksur bukan mangkus. Isim maksur. Nah, dan dia jamak taksir. Ya, dia jamak dari maridun. Jamaknya maridun apa? Mardo. Ya. Nah, Fatimatu mudarrisaha musafirani. Fatimah mudarrisaha, dua gurunya, musafirani safar. Fatimatu marfu sebagai apa? Mubtada. Mudarrisah apa i'rabnya? Marfu sebagai mubtada yang kedua. Apa alamat rafa'nya? Alif. Mengapa alif? Isim musanna, mudhaf ilaih. Musafirani. Apa i'rabnya musafirani? Khabarnya siapa? Fatimah atau mudarrisah? Mudarrisah. Khabarnya mubtada yang kedua. Nah, mudarrisah musafirani ini adalah jumlah ismi semi yang terdiri dari mubtada yaitu mudarrisah dan khabarnya musafirani. Jumlah ismi ini fi mahalli apa i'rabnya? Fi mahalli raf'in sebagai apa? Khabarnya mubtada yang pertama yakni Fatimah. Fatimatu mudarrisuha musafiruna. Ini asalnya mudarrisuha apa? Mudarrisunaha. Ya. Itu nunnya dihapus karena bersambung dengan ha, dhamir ha. Selesai? 6. Fatimah tu i'rabnya? Marfu sebagai mubtada yang pertama. Nah. Mudarrisu apa i'rabnya? Marfu sebagai mubtada yang kedua. Apa alamat rafa'nya? Waw. Mengapa waw? Jamak mudzakkar salim. Ha mudhaf ilaih. Musafiruna. Marfu sebagai apa? Khabar. Khabarnya siapa? Mudarrisu atau Fatimah? Mudarrisu. Paham ya? Mubtada yang kedua. Mudarrisuha musafiruna ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada yakni mudarrisuha dan khabarnya musafiruna. I'rabnya apa? Jumlatun ismiyah fi mahalli raf'in sebagai apa? Khabar.
Khabar mubtada yang pertama yakni Fatimah. Paham ya? Nah, jumlah fi'liyah ini memang pembahasan mubtada dan khabar agak panjang ya. Iya. Karena ini paling sering muncul kitab. Coba lihat ini. Jadi dalam menulis kalam, ya, semua nusus Arabiyah, apapun itu Al-Qur'an, hadis, syair-syair orang Arab, ya, teks-teksnya apa, yang lainnya. Umpama, ya, itu tidak lain tersusun dari dua susunan. Susunan yang pertama jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan susunan yang kedua jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ismiyah, ya, tidak lepas dari dua ini. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah rukunnya apa? Mempunyai dua rukun. Ya. Jumlah ismiyah mempunyai berapa rukun? Dua. Apa itu? Mubtada dan khabar. Ya. Bentuk yang kedua apa? Jumlatun fi'liyah. Rukunnya apa? Fi'il dan fa'il. Ini rukun namanya. Adapun nanti seumpama di sana ada naatnya, itu bukan rukunnya, itu hanya tambahan saja. Ya. Hanya embel-embelnya saja. Ada jar dan majrurnya, tambahkan. Mau tambahkan hal, silahkan tambahkan hal. Mau tambahkan naat, silahkan tambahkan naat. Adat, silahkan. Ya. Yang jelas dia terdiri dari apa? Mubtada dan khabar, dua rukunnya. Jumlah fi'liyah, ya. Rukunnya apa? Fi'il dan fa'il. Adapun jika ada maf'ulun bihnya, jika fi'ilnya muta'addi seumpama, ada jar dan majrurnya. Ada apanya lagi? Naatnya. Ya, ada halnya. Paham ya? Ini. Jadi ini dua rukun, fi'il dan fa'il untuk jumlah fi'li. Yang lainnya hanya apa? Cabang. Huruf cabang. Ya, jadi kalau baca kitab nanti jangan pusing, dapat jumlah, cari mubtada dan khabarnya. Yang lainnya itu hanya furu'. Hanya apa? Furu'. Cabang. Kalau dapat jumlah fi'liyah, cari apanya? Fi'il dan fa'ilnya. Selesai. Yang lainnya cuma apa? Embel-embelnya, cabangnya. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Iya. Apanya masdarnya? Fa'lan. Iya. Coba dia perhatikan fa'lan, ya, fa'lan untuk menentukan wazan, ya, untuk menentukan wazan isim masdar untuk fi'il mujarrad tsulasi, apakah ada kaidahnya? Tidak ada. Terus kenapa disebutkan fa'lan situ? Apakah itu kaidahnya? Harus mengikutkan wazan fa'lan? Bukan. Ya, dia ditulis itu masdarnya berwazan fa'lan karena kebanyakan fi'il mujarrad tsulasi wazannya apa? Fa'lan. Ya. Tapi jika di sana ada isim masdarnya tidak berwazan fa'lan, jangan ikutkan wazan fa'lan. Contohnya apa? Jalasa yajlisu. Ya. Julusan. Berwazan apa dia? Fu'ulan. Kalau antum bilang jalsan, salah. Jalsan tidak ada dia. Nah. Terserah tuh mau bilang fa'lan, fu'lan, nggak masalah. Karena warid juga, ya.
Fi'il yang masuk di bab itu ada yang berwazan fa'lan, ada yang berwazan fu'lan. Terserah fi'il mana. Ada pertanyaan lain? Hah? Apa itu? Fa'ala yaf'ilu. Pilih fa'lan saja, fa'lan saja. Iya, fa'lan saja. Fa'lan saja. Fa'lan. Nah, hah? Nah. Isim istifham. Isim yang menjadi mubtada'nya. Iya, seperti man anta. Mannya mubtada di situ. Bukan. Mubtada man anta. Antanya khobarnya. A ustadzun fil fasl begitu. Itu A-nya dia huruf, bukan isim. Hah? Hal. Kalau nggak salah hal dia huruf juga ya. Nggak salah hal huruf juga. Bukan isim. Yang jelas kalau isim istifhamnya di depan dia jadi mubtada'nya. Mubtada. Nah. Apakah boleh dijadikan ma'rifat juga alil ustaz? Boleh, boleh. Boleh. Jika antum ta'yin dia kan? Ta'yin itu kita nakirahkan dia karena kita belum tahu siapa itu ustaz dalam fasal. Katanya ada guru dalam fasal. Seumpamanya saya ke fasal yang lain ya, bukan kelas saya. Ya pergi di kelas yang lain. Saya tanya, hal ustadzun fil fasal? Saya belum tentu kan ustadz siapa. Paham ya? Masih umum dia. Kecuali saya di fasal saya bilang halil ustadzu fi faslin. Karena saya sudah tahu ustadz siapa itu. Karena guru saya. Pertanyaan lain? Fa'ila yaf'il. Lihat di fa'ila yaf'ilu ya. Ada. Maf'alun atau maf'alun. Iya. Nah, ada pertanyaan lain? Nah. Hah? Apa itu? Untuk iya. Maksudnya peraturan gimana? Iya. Sama dia. Hanya saja kadang ada tak marbutohnya, kadang tidak ada. Gitu aja. Tapi sama dengan zaman makannya. Sama. Kadang beda? Apa? Contohnya apa? Seperti apa itu contohnya? Majelis ini gitu. Seperti masjidun. Sajadah yasjudu. Masjidun.
Harusnya masjidun kan? Masjidun. Itu yang saya bilang kemarin. Dia syad berbeda dengan yang lainnya. Dan kata yang seperti itu sedikit. Ya, memang dia tidak ikut kaidah. Itu namanya syad, tidak ikut kaidah dia. Ini kan kaidah saja. Jadi seperti contohnya kaidahnya ya fi'il mudhari'nya yaf'ilu, maka ikut wazan maf'ilun kan? Nah, di sana saja ada yasjud masjid. Tidak ikut kaidah. Ini namanya syad. Tidak ikut kaidah dia. Apa jawabannya? Karena orang Arab memang gitu. Orang Arab dia muncul di lisannya orang Arab, lahir di lisannya orang Arab dalam keadaan begitu. Ya, naktafi bihadza, subhanallahi wa bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, kenapa apa? Enggak bagus. Iya, baik. Tapi Ustadz siapa? Yasir dengan siapa lagi satu? Yang biasa menjadi imam? Siapa? Oh, Ustadz Rosid. Itu anak bertiga insya Allah. Ustadz Rosid, Yasir dan saya. Ahwatnya sudah kan siap? Iya. 3 orang. Nanti saya beritahukan anaknya, ahwat lihat mikrofon aja.